calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu guru kelas 6 yang bernama Ibu Nur Petraida. Assalamualaikum Ibu. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, sebelum nantinya saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu, sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, agar nanti kiranya Ibu dapat melakukan sesuatu yang lebih baik mungkin dari sebelumnya ya Bu, dengan adanya persiapan pra-observasi ini. Nah, persiapan awal agar nanti ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran lebih percaya diri ya Bu. Nah, di sini nantinya saya akan ada mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap. Oke ya Bu, kita masuk pertanyaan pertama ya. Nah, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Ya, baiklah Ibu Inun. Saya guru kelas 6 karena ini pembelajaran tentang gerhana. Jadi tujuan pembelajaran akan saya sampaikan adalah tentang terjadinya gerhana kepada murid-murid kita dengan dibantu buku pengetahuan dan juga nanti diadakan percobaan. Jadi sehingga mereka lebih memahami dengan adanya percobaan tersebut. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan agar siswa lebih mengetahui bagaimana terjadinya gerhana bulan tersebut ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, kalau area pengembangannya sendiri nih, bagaimana yang Ibu inginkan untuk Ibu capai dan Ibu lakukan observasi? Begini ya Bu ya, untuk area pengembangan saya menggunakan dua strategi, yaitu tentang pengetahuannya dan keterampilan. Pengetahuan itu kita ambil dari buku bacaan, mereka mengambil masalahnya dari buku, dan keterampilan mereka langsung mempraktikkan sehingga mereka mudah-mudahan langsung cepat mengetahui. Berarti dari dua ini ya Bu ya, dua area pengembangan lah, berarti dari pengetahuan dan dari keterampilan. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu tetapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Saya menyuruh mereka membuat kelompok untuk berdiskusi yang akan sedianya mereka lakukan, yaitu percobaan. Jadi sehingga dengan percobaan inilah dan dengan kerjasama mereka berhasil mengerjakan percobaan tersebut. Oke, berarti dengan model pembelajaran diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Nah, yang keempat nih Bu, bagaimana dengan media pembelajarannya yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Media pembelajaran kita dengan media alat peraga, kemudian dengan bantuan percobaan, dan lalu mereka setelah melakukan percobaan mereka dapat menyimpulkan hasil dari teks percobaan tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, oke Bu, kira-kira nih kapan nih Ibu akan mempraktekkan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan pukul berapa nanti Ibu? Kita laksanakan sesuai dengan jam pelajaran mereka, yaitu pelajaran IPA itu harinya hari Kamis. Hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis jam les ketiga. Les ketiga, hari Kamis kelas ketiga. Oke, jadi nanti Bu, saya akan datang ke kelas Ibu ya. Nah, untuk melakukan supervisi atau observasi, dan nantinya kita juga akan lakukan percakapan pasca observasi, nanti didampingi oleh pembimbing praktik. Mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita ya Bu.
pra observasi ini. Terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, seperti biasa kita sudah hadir di sekolah ini untuk mengikuti pelajaran. Nah, pelajaran kita hari ini adalah apa saja, Nak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, jadi Ibu juga mau bertanya ini hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba pimpin doanya dulu, Pak. Udah ada. Ya. Nah, sekarang anak itu kita belajar dulu tentang IPA, ya. Pelajaran IPA. Jadi IPA ini yang akan kita pelajari adalah mengenai gerhana bulan. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu bulan ya. Masih ingat kan? Oke. 1, 2, 3. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu, ambilkan nerangi jiwa yang gelap di malam gelap. Oke. Nah, jadi sekarang kita belajar mengenai gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini biasa terjadinya pada malam hari. Nah, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang tahu? Tunjuk tangannya, nah. Bagaimana terjadinya gerhana bulan? Matahari, coba. Dan kita, nak, coba buka bukumu halaman 82. 82, 83 dan 84, ya. Nah, di situ ada cerita tentang gerhana bulan dan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Udah? Nah, kemudian lihat halaman 84. Di situ ada kegiatan percobaan. Percobaannya peristiwa gerhana bulan. Ya. Nah, setelah kalian lihat di situ, dapatlah kita tahu bahasanya untuk menceritakan proses terjadinya peristiwa gerhana bulan ini harus dibentuk kelompok. Jadi ibu minta kalian membentuk kelompoknya, namanya, kemudian di situ ada dikatakan tugas per orangnya apa. Jadi kalian buat, kalian sebutkan, ibu ini kalian menyebutkannya ke depan kelas nanti ya. Sudah kalian tulis, sebutkan, kami dari kelompok ini, tugas saya ini, kami ada 5 kelompok, 5 orang. Tugas saya ini, tugas ini ya.
membantu kelompoknya. Nah, coba ke depan. Nak. Satu orang saja membacakan dulu, satu orang. Urusannya. Maju ke depan kelas untuk menceritakan atau mempraktekkan peristiwa gerhana bulan. Anak ibu yang dua kelompok tadi, mana dia? Coba tunjuk tangan, yang mau maju nak. Yaitu ingin memperagakan tentang gerhana bulan. Matahari sebagai senter dengan kaki. Bulan yang bumi adalah bola yaitu Deni. Yang bulan adalah bola kasti yaitu Nadira. Ayo mari kita susun balasannya teman-teman. Kamu jadi matahari. Marani apa dia dari sini. Ayo teman-teman kita pikirnya. Inilah proses gerhana bulan. Sinar matahari ini memberikan cahaya kepada bulan namun terhalang bumi. Jadi inilah jadinya. Jadi bulan tertutup oleh bayang-bayang bumi yaitu umbra. Kalau begini namanya gerhana bulan sebagian. Hanya sebagian dari bulan yang terkena sinar matahari dari sinar matahari. Inilah proses gerhana bulan sebagian. Kalau ingin melihat gerhana bulan total, bumi berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi bulan tidak terkena oleh paparan sinar matahari. Jadi tertutup gelap seperti ini, berada di umbra-umbra bumi. Sekian presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman kita, kelompok teman kita yang sudah tampil tadi, kita tepuk tangan mantap 3 kali. Mantap, mantap, mantap. Ya, sekarang ya sudah kita saksikan tadi penampilan kelompok teman-teman kita untuk mempraktekkan apa namanya peristiwa gerhana bulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya matahari, kemudian di tengahnya apa kemudian
semuanya yang mau menyempatkan untuk kita bincang-bincang pasca observasi ya Bu ya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya pra-observasi, kemudian observasi kelas. Nah saat ini kita akan melakukan bincang-bincang pasca observasi terkait dengan praktik pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Nah di sini nanti Bu, saya ada sedikit mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait tentang observasi kelas yang kemarin saya lakukan di kelas Ibu pada mata pelajaran IPA. Materi pembelajarannya kalau nggak salah saya tentang gerhana bulan ya Bu ya. Oke. Nah kira-kira nih Bu, pada kegiatan bincang-bincang pasca observasi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan melalui percakapan kita hari ini? Nah, ini yang sudah kita jalani mengenai bincang-bincang kita kemarin. Jadi Ibu lagi rasanya Ibu merasa lebih percaya diri lagi nanti yang akan datang, karena kita sudah berbincang-bincang dan saya sudah belajar juga untuk membuat lebih baik lagi tentang materi pembelajaran. Oke, berarti kalau saya tangkap dari jawaban Ibu, yang Ibu harapkan Ibu bisa percaya diri lagi seperti itu ya Bu. Karena tentunya dengan kita percaya diri, ide-ide kita akan muncul seperti itu ya Bu. Oke, bagus sekali Bu. Nah untuk yang pertanyaan kedua nih Bu ya, bagaimana nih perasaan Ibu setelah dilakukannya kegiatan observasi kelas mengenai praktik mengajar yang Ibu lakukan di kelas? Perasaan Ibu lah ketika saya melakukan observasi di kelas Ibu. Dan setelah selesai, nah perasaan Ibu seperti apa yang Ibu rasakan? Ya, ketika kita memulai pembelajaran, kita buat kegiatan praktek itu, kita merasa bahwasanya anak didik kita ini seperti kurang mengikuti. Tapi setelah kita berikan supaya masukan, supaya mereka bisa memahami mengenai tentang gerhana bulan ini, dan diberikan juga dengan kita buatlah supaya mereka memahami, mengerti dan membuat praktek dengan baik. Jadi mereka bisa puas karena melihat kegiatan yang mereka lakukan adalah lebih baik. Tentunya dengan yang Ibu lakukan tadi karena udah ada rasa percaya diri Ibu yang kuat sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi, sehingga tertaut sama anak-anak, dan anak-anak pun jadinya ya kan Bu ya, dan kegiatan pembelajaran pun terlaksana dengan baik. Oke Bu, untuk pertanyaan ketiga nih terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu sendiri, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin apakah sudah dapat dicapai oleh murid atau gimana? Dari hasil kegiatan yang mereka lakukan, kelihatan bahwasanya mereka sudah dapat memahami bagaimana terjadinya gerhana bulan ini. Sehingga kami pun, Ibu pun dapat menyimpulkan bahwasanya mereka sudah mampu melihat gerhana bulan itu, kapan terjadinya gerhana bulan itu. Oke, karena pun kemarin pas saya sedang observasi di kelas, tadi Ibu mengajar, saya lihat tuh memang anak-anak mempraktekkan dengan benda-benda sederhana ya, bagaimana posisi benda itu ketika gerhana bulan, gitu ya. Oke, nah untuk pertanyaan keempat, untuk pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, apakah menurut Ibu sudah baik dan Ibu rasa perlu dipertahankan atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kalau saya lihat memang sudah baik, tapi dikatakan sudah baik masih ada yang lebih baik lagi. Jadi saya pun perlu untuk introspeksi diri supaya bisa melakukan perbaikan sesuai dengan referensi pembelajaran kita masa sekarang ini. Oke, ya. Nah tentunya seseorang pasti pengen mengadakan perubahan ke hal yang lebih baik ya Bu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Menurut Ibu sendiri, dari praktik pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, hal-hal apa yang menurut Ibu masih kurang dan perlu diadakan perbaikan? Ya, kalau kita lihat tentang
kemampuan siswa. Kemampuan siswa ini mereka masih nampak berani ataupun kurang berani untuk tampil ke depan. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Jadi dari situlah kita bisa bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih percaya diri lagi kalau sekiranya kita berikan pembelajaran. Berarti tentunya harapan ibu bagaimana siswa ibu tadi mampu nggak malu-malu gitu ya kan Iya. ya, karena benar itu tampil ke depan. Jadi kalau kita lihat seperti kemarin itu praktek mereka kan masih dikatakan banyak yang berani tampil, tapi masih ada juga yang kurang berani. Nah, oke Bu, mungkin percakapan pasca observasi kita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan saya, beberapa pertanyaan tadi, dan Ibu juga sudah menjawab dengan baik. Mungkin perbincangan kita hari ini sampai di sini aja juga ya Bu ya. Nanti untuk kedepannya mungkin Ibu bisa menjadikannya sebagai pembelajaran atau motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ya Bu ya kan dalam kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih juga Ibu. Jadi saya permisi dah ya.